itu adalah merupakan ketaatan mutlak. Apa dalilnya? Apa landasannya? Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma nakalam bima kasaba. Ya. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Kita sholat subuh misalnya, itu lain juga. Aura muka lain, Pak. Aura muka lain. Lihat ya, lain aura muka itu. Anak sarik. Padahal masalahnya apa, ada tahu juga anak sarik. Nah jadi perbedaan dasar itu kemudian menjadi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, tema yang akan kita angkat, yang akan kita bicarakan adalah orang-orang yang wajib kita taati selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada sekelompok orang yang berdasarkan nas-nas Al-Quran dan nas-nas hadis wajib kita taati perintah-perintah mereka selain ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Pertama adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kita sebagai umat kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan ketaatan mutlak. Jadi ketaatan kita kepada Nabi adalah merupakan bentuk ketaatan mutlak. Kenapa? Karena ketaatan kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan kita kepada Allah adalah ta'ah mutlaqah, ketaatan yang bersifat mutlak. Demikian juga ketaatan kita kepada Rasulullah itu adalah merupakan ketaatan mutlak. Apa dalilnya? Apa landasannya? Pertama, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Ujar Allah, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Nah, kata Rasul di sini
itu adalah isim yang diawali dengan alif lam. Sehingga ar-rasul di situ itu sudah diketahui orangnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian disambung wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Cuma persoalannya kata ulil amri tidak diikuti dengan atiu. Nah, kalau Allah itu kan atiu Allah, wa atiu ar-rasul, wa ulil amri minkum, tanpa penggunaan atiu. Artinya apa? Ketaatan kepada Allah bersifat mutlak, ketaatan kepada perintah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersifat mutlak. Adapun ketaatan selain kepada keduanya, termasuk kepada ulil amri, itu adalah ketaatan yang bersyarat. Jadi bukan mutlak tetapi bersyarat. Kemudian dalil yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man ata'ani faqad ata Allah, wa man asani faqad asallah. Barang siapa yang mentaati perintahku, maka sungguh dia telah mentaati perintah Allah. Dan barang siapa yang mendurhakai perintahku, maka sungguh dia telah mendurhakai Allah. Hadis itu sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Nah, jadi Bapak Ibu, ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan ketaatan mutlak. Nah, hanya saja, nah ini yang perlu kita perjelas. Hanya saja terkadang dalam memahami perintah-perintah Allah itu dan dalam memahami perintah-perintah Rasul itu berbeda berdasarkan dari sudut pandangnya. Dan itu tidak bisa ditolak. Satu contoh misalnya, ini kan ayatnya jelas. Ayatnya jelas. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma nakalam bima kasaba. Ya. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, hendaklah engkau potong tangan mereka sebagai balasan hukuman atas perbuatan keduanya. Nah, faqta'u aydiyahuma, potong tangan mereka itu. Ya. Tangan itu batasannya mana tangan? Ya. Di kalangan orang Arab sendiri, definisi tangan itu berbeda-beda. Ya. Definisi tangan itu berbeda-beda. Makanya dalam praktek tayamum itu ada yang mengusap sampai hanya pergelangan, ada yang sampai ke siku, ada yang sampai ke ketiak. Silakan dibuka di dalam pembahasan dalam konteks mazhab. Jadi ada ulama yang mengatakan bertayamum itu ya apa namanya cukup diusap sampai ke tangan. Jadi kalau ke tangan itu berarti ini. Ada yang sampai pergelangan. Dulu waktu kami di pesantren, ya, itu diajari tayamum itu seperti ini. Ya, ini karena boleh kena, Pak. Karena kalau kena mustakmal. Jadi gini, Pak. Nah,
ke sini, baru kemudian ini yang kena. Kemudian kita menemukan di dalam fatwa-fatwa mazhab itu ada yang mengatakan sampai ke tiang. Nah, ini bukti bahwa definisi tangan dalam kalangan orang Arab sendiri itu tidak tunggal. Ya. Nah, ketika kemudian memahami ayat faqta'u aydiyahuma, potong tangan mereka, maka ada yang mengatakan dipotong sampai pergelangan, ada yang mengatakan dipotong sampai siku, ada yang mengatakan dipotong sampai bahu. Ini fakta. Ya. Fakta. Jadi perintah Allahnya jelas, potong tangannya. Ya Allah, potong tangannya. Kan tidak ada yang salah itu, potong tangannya. Cuma ketika dikembalikan kepada batasan bahasa, maka di situ timbul pemahaman yang berbeda. Begitu juga dengan dicambuk. Ya. Jadi apabila ada perawan dengan bujang yang kedua-duanya itu belum pernah menikah, lalu kemudian melakukan perzinahan, itu kan fajlidu huma, dijilid, dicambuk keduanya mi'ata jaldah, 100 kali cambukan. Nah, kata 100 kali cambukan ini apakah sebagai bentuk cambukan maksimal atau cambukan minimal? Faktor apa? Fajliduhuma mi'ata jaldah. Maka dijilid keduanya, dicambuk keduanya, ya, 100 kali cambukan. Nah, yang menjadi pertanyaan itu, apakah 100 kali cambukan itu adalah merupakan batasan maksimal atau merupakan minimal? Karena ada orang-orang tertentu yang baru dicambuk 3 kali mungkin sudah tidak tahan lagi. Ada juga orang yang dicambuk sampai 100 kali mungkin masih tahan. Ya. Kalau seandainya 100 kali dicambuk ternyata masih tahan, dikhawatirkan mengulangi lagi perbuatannya, maka tujuan hukum itu kan kemudian tidak tercapai. Apa tujuan hukum? Membuat jerah. Ada orang-orang yang terlatih, Pak, ya, tahan dicambuk. Nah, orang-orang seperti ini ketika dia mencuri, kemudian hasil curiannya sampai senisab misalnya, dicambuk, berzina, kemudian dicambuk, ternyata 100 kali cambukan membuatnya biasa-biasa saja. Karena sudah biasa latihan. Nah, apakah perlu ditambahi atau tidak? Jadi kan menjadi batasan. Nah, pertanyaan itu, apakah 100 kali cambukan itu adalah merupakan batasan minimal atau maksimal? Ya. Intinya ketika dia melakukan perintah itu, berarti kan sudah menjalankan perintah. Cuma yang menjadi persoalan itu tadi, apakah itu merupakan bentuk maksimal atau minimal? Jangan salah. Itu fakta seperti itu. Ya. Kemudian lagi, ya, Nabi itu pernah mengatakan seperti ini, liyuballigh syahidukum liyuballigh syahidukum ghaibakum. Hendaklah orang yang hadir hari ini, yang hadir nih di pengajian, yang hadir di majelis, liyuballigh ghaibakum, sampaikan kepada orang-orang yang kada hadir, la tusallu ba'dal fajri illa sajadataini. Janganlah dia salat sunnah sebelum salat subuh kecuali hanya 2 rakaat saja. Kan jelas perintah itu. Ya. Padahal kalau kita lihat di waktu subuh itu, ya, ada orang yang salat sunat lebih dari 2 rakaat. Ya loh, lebih dari 2 rakaat. Pertama dia masuk tahiyatul masjid, kemudian dia salat tahur misalnya, salat sunnah sebelum subuh, kemudian baru kemudian melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Berarti 6 rakaat. Padahal ujar Nabi, la tusallu ba'dal fajri illa sajadataini. Janganlah kalian sholat sebelum subuh, sebelum fardu subuh,
kecuali hanya 2 rakaat saja. Nah pertanyaannya, apakah orang-orang yang melaksanakan lebih dari sekedar 2 rakaat dianggap tidak mematuhi perintah? Ya. Atau seperti apa? Nah persoalan hadis ini Bapak Ibu, kalau kita masukkan dalam ranah mazhab, maka minimal ada 4 pendapat yang bisa kita ambil terkait dalam pemahaman larangan Nabi itu tadi. Pendapat pertama mengatakan tidak dibenarkan kita salat sunnah kecuali hanya 2 rakaat sebelum salat subuh. Maksudnya setelah azan berkumandang sebelum salat subuh, nah itu tidak ada salat kecuali hanya sebatas 2 rakaat. Ya. Itu 2 rakaat sebelum subuh. Ini pendapat pertama. Dalilnya apa yang dilihatnya secara tekstual dari sabda Nabi tadi, la tusallu ba'dal fajri illa sajadatain. Tapi ternyata kalau misalnya kita lihat, ya, banyak di berbagai tempat itu kita temukan ternyata ada orang-orang yang tidak hanya mencukupkan diri 2 rakaat, habis sholat berdiri lagi, habis sholat berdiri lagi. Apa dasar mereka itu? Nah ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua itu mengatakan bahwa dibolehkan bagi orang untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh lebih dari 2 rakaat bagi mereka-mereka yang terluput sholat malam. Nah, artinya ketiduran begitu bangun pada saat azan. Artinya tidak melaksanakan sholat subuh. Tidak melaksanakan sholat malam kan. Terluput kan, terguring, nyenyak benar guringnya, mimpi di pelatar surga kan kalau bangun-bangun. Nah, kata Imam Malik, orang-orang yang terluput tidak sempat melaksanakan sholat malam, maka dibolehkan baginya untuk sholat sunnah lebih dari sekedar 2 rakaat sebelum sholat subuh. Bagi mereka yang terluput, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga itu menegaskan bahwa dibolehkan bagi orang sholat lebih dari 2 rakaat dengan catatan jangan dijadikan sunnah ratibah. Jangan dijadikan sebagai kebiasaan yang terus-menerus dilakukan. Sekali-kali silakan. Itu sama dengan sholat sunnah sebelum maghrib. Sebenarnya sholat sunnah sebelum maghrib itu yang paling sunnah itu adalah kadang-kadang digawi, kadang-kadang kada. Kalau dia setiap kali melaksanakan sholat sunnah sebelum maghrib, ya, itu sebenarnya menyalahi sunnah. Karena Nabi sendiri memang memerintahkan, ujar Nabi, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib liman sya'a. Ya, sholatlah kalian sebelum maghrib, sholatlah kalian sebelum maghrib bagi siapa yang mau. Ya, saya khawatir hal itu dijadikan sebagai kebiasaan. Artinya Nabi khawatir ketika sholat sunnah sebelum maghrib dijadikan sebagai kebiasaan, itu nanti derajatnya bisa naik menjadi sunnah muakkadah. Padahal status sholat sebelum maghrib itu bukan sunnah muakkadah, itu sunnah biasa sih. Ya. Ketika kita terus melakukan setiap saat, tidak pernah berhenti misalnya, maka berarti kita menjadikannya sebagai sunnah ratibah. Menjadikannya sebagai sunnah, karena itu menyalahi sunnah, ya itu menyalahi. Jadi kalau dalam seminggu misalnya, ya hendaklah ditinggal, ya 1 malam tuh ditinggal, 1 malam ditinggal atau 2 malam ditinggal, selebihnya silakan lakukan. Karena Nabi mengkhawatirkan kalau itu dijadikan sebagai sunnah ratibah. Kemudian yang keempat itu mengatakan boleh, tetapi pendapat yang lebih berhati-hati sebaiknya mencukupkan diri hanya 2 rakaat saja. Ya. Nah pengajian kita ini kan tidak menggiring opini, Pak. Ya. Tidak menggiring opini. Jadi sebenarnya tugas dai itu hanya menjelaskan saja bahwa begini loh persoalannya, para imam mazhab itu berbeda di dalam menyikapinya. Nanti masalah yang mana kita pilih itu pilihan.
Ya, itu pilihan kita. Jadi silakan. Oh, kalau ulun memilih pendapat yang pertama saja, pokoknya ulun tidak akan melakukan lebih dari 2 rakaat, silakan. Berarti mengikuti pendapat yang pertama. Dan ulun menyampaikan ini bukan juga berarti mengajak pian ya sudah bebarang aja kita. Ada seperti itu. Karena ulun sendiri punya pilihan. Ya. Ulun memiliki pilihan. Tetapi dalam konteks penyampaian kepada umat, kita wajib menjelaskan bahwa begini loh pandangan para ulama. Kemudian nanti bagaimana sikap dan pilihan pian, nah itu nanti pian yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Jadi yang bertanggung jawab di hadapan Allah itu nanti ya kita sendiri. Bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Maliki, bukan Imam Mazhab. Bagaimana mungkin Imam Mazhab mempertanggungjawabkan kesalahan kita, sementara Imam Mazhab sendiri itu memiliki masalah yang tidak sedikit. Mereka memberikan fatwa, itu dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ditambah pulang beban kesalahan-kesalahan kita. Jadi ketika pian memilih, ulun memilih ini, apa alasannya? Alasannya ini. Tak. Maka pian bertanggung jawab di hadapan Allah, kenapa pian melakukan. Ya. Nah jadi, Nabi melarang. Tetapi di dalam memahami larangan itu ternyata para ulama berbeda. Kemudian apalagi? Ini hadis, Pak. Ujar Nabi, "Idza qama ahadukum minal lail falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifataini." Apabila salah seorang kalian ingin salat malam, ya, maka hendaklah dia membuka salatnya itu dengan 2 rakaat yang ringan, yang disebut dengan salat iftitah. Nah, pertanyaannya adalah hadis ini ternyata melahirkan 2 pendapat yang besar juga. Ya. Satu kelompok memahami bahwa siapapun yang ingin melakukan salat malam. Nah, salat malam itu kan diantaranya apa? Salat tarawih. Ya. Itu mengatakan bahwa sebelum salat tarawih hendaklah diawali dengan 2 rakaat iftitah. Kalau di sini dilakukan, Pak Nur. 2 rakaat iftitah dilakukan. Ada ya. Nah, padahal kalau fatwa tarjih itu mengatakan bahwa disunnahkan untuk mendirikan 2 rakaat salat iftitah sebelum salat tarawih. Kenapa? Karena hadis ini mengatakan apabila salah seorang di antara kalian ingin salat malam, maka hendaklah dia membukanya dengan 2 rakaat yang ringan. Nah, makanya kalau di Amuntai, Pak, itu ulun pernah membaca surat edaran, ya, itu langsung dari Sasulikan kan sebagai pimpinan daerah. Itu mengatakan sebelum salat tarawih hendaklah mengerjakan 2 rakaat salat iftitah. Jadi di Amuntai itu rata, Pak. Salat iftitah itu rata. Di HSU berjamaah, ya, berjamaah. Jadi berjamaah, setelah itu baru kemudian salat tarawih. Nah, cuma karena kita ini keliling, bala ulun ini kan keliling. Ya, di berbagai masjid Muhammadiyah itu ulun keliling, ya, ke Kandangan, ke Rantau, ke Kalua, kemudian ke Tamiang, ke Ampah, keliling. Nah, ternyata prakteknya beda-beda, kan? Jadi adanya perbedaan itu karena di kabupaten ini itu dipertegas melalui surat edaran dari pimpinan daerah. Sementara di lain tidak. Nah, jadi prakteknya itu satu, ada yang melakukan secara salat berjamaah dengan bersuara. Nah, ya. Itu misalnya di Amuntai kan bersuara. Begitu juga dengan di Barabai bersuara. Tapi di Kandangan, ulun takuni bulan Ramadan tadi, Pak. Di sini adalah salat iftitah. Sendiri-sendiri aja Ustaz aja. Ujar ulun mun sendiri-sendiri. Usia misalnya ulun salat sunnah, yang lainnya kada kan langsung salat tarawih kan. Kamu udah
Bujaron kada usah ingin salat iftitah. Nah, jadi kada salat iftitah di kandangan ulun. Ada lagi yang sholatnya berjamaah kada bersuara, tiba-tiba langsung rukuk. Nah, ada lagi baik yang ulun hadir di situ kada sempat petakun. Sangka ulun sholat iftitah, sekalinya orang sholat taraweh, ulun niat sholat iftitah. Nah, kejadian Pak. Orang sudah sholat taraweh, ulun sholat iftitah, karena ulun yakin di situ sholat iftitah sekalinya kan. Ada lagi sebahagian sholat iftitah, sebahagian coba panggil di belakang, kerumpat. Nah, ini suaranya kedengaran. Oma jalan. Ya. Jadi kalau di majelis tarjih itu memang sudah digariskan bahwa sebelum sholat tarawih hendaklah dibuka dengan 2 rakaat sunnah, yaitu sholat iftitah. Nah, sementara Ibnu Utsaimin itu mengatakan bahwa sholat iftitah itu hanya berlaku bagi orang yang bangun dari tidur kemudian ingin sholat tahajud. Ini kan beda nih pemahamannya. Ya. Kalau tarjih Muhammadiyah itu mengaitkan dengan istilah sholat malam. Bagi siapa yang ingin sholat malam, kan gitu. Nah, sementara sholat tarawih itu sholat malam. Kalau Ibnu Utsaimin itu mengaitkan dengan 3 ikatan setan. Ya. Kenapa Ibnu Utsaimin berpendapat bahwa sholat iftitah itu disyariatkan bagi orang yang bangun tidur? Karena itu kaitannya dengan 3 ikatan setan. Kan Nabi mengatakan apabila seseorang itu tidur, maka akan diikat 3 ikatan oleh setan. Apabila dia bangun di tengah malam, kemudian dia berzikir, maka 1 ikatan terlepas. Apabila dia keluar dari kamarnya kemudian mengambil air wudhu, maka 2 ikatan terlepas. Apabila dia melakukan sholat pada malam itu, maka ikatan yang terakhir juga terlepas, sehingga dia nyaman menghadapi esok hari itu. Jadi hati itu tenang, damai. Bayangkan pian orang bangun tidur jam 9, Pak, itu camu hidup. Camu. Masalah kecil saja bisa jadi besar. Tapi kalau misalnya pian sholat malam, kemudian bangun pagi, itu sholat subuh, kemudian menghadapi pagi, sebesar apapun masalah yang pian hadapi itu terasa kecil, Pak, karena hati itu sudah bercahaya, ikatan setan itu sudah lepas. Oh, bangun jam 9 pian, sedikit aja tak tahu lawan bini, semingguan kada betong sapa. Bujurlah. Bila ketawa tuh udah bujur tuh. Ikatannya itu mempengaruhi. Ikatannya mempengaruhi. Jangankan jam 9. Orang sudah turun dari masjid, hanya kita sholat subuh misalnya. Itu lain juga. Aura muka lain, Pak. Aura muka lain. Lihat ya, lain aura muka itu. Anak sarik. Padahal masalahnya apa, ada tahu juga anak sarik. Nah, jadi perbedaan dasar itu kemudian menjadi sebab kenapa di dalam memahami satu teks itu bisa berbeda. Seperti kasusnya, apa hukumnya jual beli emas kan? Jual beli emas. Jadi jual beli emas itu kan tidak dibolehkan karena itu termasuk barang ribawi. Terkecuali mislan bimislin, ya dan biadin, kecuali tunai. Jadi kada boleh orang bertukar emas. Kada boleh walaupun semenit, kada boleh, Pak. Karena semenit itu berarti tidak tunai. Itu misalnya, nah ini emas ulun. Nah, ulun berikan sekarang. Ayo apalah, kena sore ulun antar emas ulun. Kada boleh, riba. Jadi jual beli emas itu tidak boleh. Berdasarkan hadis, la tabi'udz dzahab bidzahab illa mislan bimislin, iya dan biadin. Tapi bagi orang yang mengatakan dibolehkan jual beli emas, itu melihat dari sudut pandang bahwa di zaman Nabi emas itu dianggap sebagai alat tukar. Emas itu dianggap sebagai alat tukar, bukan sebagai perhiasan. Nah, sementara hari ini emas itu bukan lagi alat tukar, tetapi sudah menjadi perhiasan murni. Ketika kemudian perhiasan-perhiasan yang lain boleh diperjualbelikan, maka demikian juga dengan emas karena dia termasuk perhiasan.
Ulun berbicara dalam konteks sudut pandang bahwa kemudian pilih yang mana, pian bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya, pian bertanggung jawab di hadapan Allah. Ulun hanya sekadar menyampaikan alasannya seperti ini. Kenapa orang kok melakukan itu? Nah, walaupun ulun punya pendapat sendiri kan, ulun kada usah. Kada usah. Lebih menjaga kehati-hatian kada usah. Tetapi fakta di lapangan memang ada pendapat-pendapat yang mengatakan boleh. Karena mereka berpendapat bahwa emas hari ini itu bukan lagi sebagai alat tukar. Tetapi sudah berfungsi sebagai perhiasan. Nah kalau perhiasan yang lain boleh diperjualbelikan, kenapa emas sebagai perhiasan kada boleh? Nah, itu alasannya seperti itu. Ya. Nah jadi sekali lagi kita sama-sama memahami bahwa mentaati perintah Rasulullah itu adalah merupakan ketaatan mutlak. Begitu juga meninggalkan larangan Rasulullah itu merupakan sesuatu yang mutlak wajib kita tinggalkan. Hanya persoalannya kemudian kadang-kadang di dalam memahami perintah dan larangan itu para ulama berbeda. Ya, sehingga memicu lahirnya pendapat yang berbeda. Ya. Kemudian yang kedua, yang wajib kita taati itu adalah kedua orang tua. Nah, ya, kedua orang tua. Artinya tidak lagi memandang status, Pak. Mau dia muslim orang tua kita atau non muslim, selama perintahnya itu tidak bertentangan dengan syariat, maka wajib kita untuk mematuhinya. Ya, wajib untuk mematuhinya. Muslimkah? Kadakah? Kalau perintahnya itu misalnya tidak bertentangan dengan syariat, wajib kita lakukan. Jadi tidak lagi melihat kepada status. Misalnya ada orang yang orang tuanya itu non-muslim, tapi anaknya sudah mu'allaf. Ketika azan terdengar, ujar orang tuanya yang non-muslim tadi, itu azan sudah terdengar, lah kasih ke masjid. Ini kan tidak bertentangan dengan syariat, bahkan selaras dengan syariat. Maka mematuhi perintah kuitan itu tadi, itu wajib hukum. Jadi kalau kita menolak, maka kita berdosa. Ya? Kita berdosa. Walaupun yang memerintah itu bukan orang Islam. Nah, jadi dalam Al-Quran itu kan disebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah. Ujar Allah, apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan kepadaku dengan sesuatu yang engkau tidak ada ilmu tentangnya, maka janganlah kalian mentaatinya. Jadi selama perintah orang tua itu bukan dalam ranah mensekutukan Allah, ya, bukan dalam ranah mensekutukan Allah, ya, maka dibolehkan, ya. Tetap kita wajib untuk mentaatinya dan tetaplah bermuamalah dengan mereka berdua secara ma'ruf. Ma'ruf itu artinya sesuatu yang dikenal sebagai kebaikan, itu ma'ruf. Sedangkan mungkar itu adalah sesuatu yang dikenal sebagai kemungkaran. Ya. Misalnya apa? Kita memiliki orang tua yang non-muslim. Maka kita tetap wajib berbakti kepada keduanya dalam konteks membelikan pakaian. Dalam konteks misalnya memberikan uang bulanan. Ya. Pokoknya dalam konteks mentaatinya lah. Ya, selama bukan dalam bentuk mensekutukan Allah. Ya. Itu selama hidup. Garing misalnya, kita bawa ke rumah sakit, kita belikan obat. Itu kewajiban kita. Jadi jangan mentang-mentang kita tidak seagama lalu kemudian cuek, tidak boleh. Ya. Nah. Jadi misalnya ada kasus, Pak, ya, ada kasus. Ada orang yang mu'alaf tapi tinggal serumah dengan orang tuanya yang masih keharingan. Dia belum menikah, ya, masih kekanakan, mu'alaf. Nah, lalu kemudian suatu hari
mamanya hendak makan babi, Pak. Disuruh anaknya menyembelih atau apa gitu kan. Babi itu disembelih lah. Kalau disembelih gulunya kan ada babi itu. Ya kan? Padahal Allah menciptakan babi tanpa bulu itu kan isyarat bahwa babi itu bukan untuk disembelih. Disembelih padahal bulunya kan ada. Nah, itu kan jagal kan. Lalu ujar mamanya, sembelihkan tuh. Mama hendak makan babi. Kira-kira kayak apa sih anak tadi? Disembelihkanlah katakan. Masalahnya ini bukan dalam bentuk kemusyrikan kan? Bukan dalam bentuk kemusyrikan. Karena yang Allah katakan dalam Al-Quran itu apabila keduanya memaksamu untuk melakukan kesyirikan. Sementara menyembelih babi itu tidak bisa dimasukkan dalam konteks kesyirikan. Jadi kayak apa solusinya itu? Ya pertama harus dijelaskan dulu. Kecuali kuitannya kada mau paham, pokoknya ulun kada peduli aturannya, sembelihkan. Ya sembelihkan. Kecuali dia sembelih itu gak usah dimakan kan? Ini kan kada ini menyembelih bukan ini makan, tetapi kuitannya. Boleh nggak ditaati? Kalau pacangan diusir bila kada, potongkan hak. Ya, tapi kalau misalnya orang tuanya bisa memahami bahwa dalam agama kami itu kada boleh, ya, bagus tuh kuitannya. Karena sebenarnya memang ada yang paham. Waktu ulun mengislamkan di Atika lain itu, jadi dua anaknya dulu berislam, ibunya duduk di pintu situ Pak, pintu masjid. Jadi sebelum diislamkan itu ujar umaknya, Ustaz, anak ulun berdua dulu lah islamkan, ulun kena aja imba aruh aja. Rupanya masih hendak makan babi. Ulun kena aja lah imba aruh aja. Nah, aruh itu kan acara besar loh Pak, yang di situ babi macam-macam yang. Ulun kena aja imba aruh aja, setomat lagi aruh aja. Nah imba itu ulun masuk Islam. Nah ulun kada tahu lagi kisahnya apakah masuk atau tidak, cuma anaknya waktu itu sempat kita islamkan. Karena memang keharingan ini, mohon maaf lah, keharingan itu kada sama seperti Kristen. Kalau keharingan itu ketika anak itu sudah dianggap dewasa, maka dia bebas memilih agama yang ia kehendaki. Kada dicegah, kada, terserah pian aja. Mau Islam kah, mau Kristen kah, mau Hindu kah, mau ateis, terserah. Jadi bebas tuh. Ini baiknya keharingan tuh. Jadi tidak dihalang-halangi karena terserah pian saja. Nah cuma uniknya orang-orang di gunung itu bila pendeta datang, yang mualafnya kah, yang Kristennya kah, yang Buddha kah, berkumpulan di situ. Sama pada minta hadiah. Tapi bila ada acara penyembelihan kayak ibadah kurban, nah itu yang Kristennya, yang Muslim segala macam kumpul juga di situ, minta jatah juga. Nah, jadi agama itu sekadar KTP aja lah, bingung juga. Itu di gunung malah, mudah-mudahan di sini kada. Nah jadi yang kedua yang patut kita taati itu adalah kedua orang tua. Jadi bersyukurlah pian yang masih memiliki kuitan. Ya, kalau misalnya ada dua, berarti pintu surga masih ada dua. Kalau tinggal satu, berarti pintu surga masih satu. Dan ini perekat. Buktikan saja ketika orang tua sudah tidak ada lagi, di sana itu jarang sudah berkumpul. Tapi ketika orang tua masih ada, sejauh apapun di sana itu pasti berkumpul. Jadi orang tua itu perekat sekaligus pintu surga. Makanya Nabi itu pernah mengatakan, celaka orang yang diberikan di hadapannya pintu surga, tetapi justru itu tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Artinya di sampingnya ada kuitannya, tetapi kuitannya itu tidak dibaktii sehingga menjadi jalan menuju surga. Naudzubillah. Nah kalau ulun kan yatim piatu Pak. Kanda Ahmad masih ada kuitan. Ibu ya. Nah berarti piatu ya. Nah piatu. Kalau ayah Anda kan yatim piatu nyatalah. Karena dulu kuitan lagi. Nah itu saja Pak. Besok kita sambung, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.